Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Ade Ali Rizky, saya dari angkatan 2019. Saya akan membahas bang soal pengantar ekonomi makro yang dosen pengujinya itu Ibu Lela. Mungkin di sini teman-teman boleh disiapkan dulu alat tulisnya dan juga hard file dari bang soalnya biar kita sama-sama membahas tentang pengantar ekonomi makro. Langsung aja ke soal bagian 1 nomor 1. Terangkan yang saudara ketahui mengenai the law of diminishing return dan increasing cost. Berikut contoh kuantitatifnya. Kalau the law of diminishing return itu, apabila dalam suatu proses produksi ditambahkan satu variabel input secara terus-menerus tanpa adanya perubahan teknologi yang digunakan, maka tambahan hasil yang diperoleh semakin lama semakin berkurang. Kalau increasing cost, terjadi kenaikan karena untuk menambah satu unit produk, biaya yang harus dikorbankan semakin besar. Jadi seperti ini, diminishing return dan increasing cost itu sama-sama menambahkan satu variabel input atau satu unit produk. Tapi perbedaannya itu, diminishing return fokus kepada hasil yang mana hasil yang diperolehnya itu semakin lama semakin berkurang. Kalau increasing cost, itu fokusnya kepada biaya yang harus dikorbankan. Tetapi walaupun dikorbankan, dia akan terjadi kenaikan. Mungkin biar langsung tergambarkan, kita langsung aja ke contoh kuantitatifnya. Di sini saya punya tabel alternatif A sampai G, sandang dan pangan. Di sini ada contoh kuantitatif the law of diminishing return. Tadi, penjelasan diminishing return itu fokus kepada hasil yang terjadi penurunan. Maksudnya gimana penurunannya? Kita lihat. Dari 5 menjadi 4. Ini pengurangan pangan 5 menjadi 4. 5 menjadi 4. Penambahan sandangnya 5. Asalnya 0 menjadi 5. 0 menjadi 5 maksudnya. Pengurangan pangan 5 menjadi 4 itu penambahan sandangnya 5. 0 ditambah 5 hasilnya 5. Nah, lanjut dari 4 menjadi 3. 4 menjadi 3, penambahan sandangnya 4. 5 ditambah 4, 9. Asalnya 5 menjadi 9. Lalu dari 3 menjadi 2. 3 menjadi 2, penambahan sandangnya 3. Itu 9 ditambah 3, hasilnya 12. Asalnya 9 menjadi 12. Seperti itu. Lalu di sini ada tabel contoh increasing cost. Tadi increasing cost itu terjadi kenaikan, fokusnya kepada biaya. Nah, untuk pembacaannya itu kebalikan dari yang diminishing return. Tadi kita ngebacanya dari 5 menjadi 4, 4 menjadi 3, dari bawah gitu. Kalau increasing cost itu kita ngebacanya dari atas. Nih, dari 0 menjadi 1. Jumlah sandang yang dikorbankan 1 itu 15 dikurangi 1, hasilnya 14. Dari 1 menjadi 2. Jumlah sandang yang dikorbankannya 2. 14 dikurangi 2, 12. Dari 2 menjadi 3. 2 menjadi 3, jumlah sandang yang dikorbankannya 3. 12 kurangi 3, sama dengan 9, dan seterusnya seperti itu. Jadi kalau diminishing return, kita ngebacanya dari bawah ke atas. Kalau increasing cost, kita ngebacanya dari atas ke bawah. Lanjut ke nomor 1B, PPC atau Production Possibility Curve. Gambarkan perbandingan antara PPC negara maju dan PPC negara yang sedang berkembang. Di sini saya punya 3 kurva negara berkembang. Maksudnya gimana? Maksudnya ini kita lihat yang kurva nomor 1, kurva pertama, itu dia hanya mengalami pergerakan saja. Senilai sandang senilai 15 dan pangan senilai 5. Belum ada terjadi pergeseran. Nah, kalau yang kurva yang kedua dia udah mulai mengalami pergeseran, namun pergeserannya hanya di pangannya saja. Di sandangnya dia hanya mengalami pergerakan. Kalau kurva ketiga, dia kebalikan dari kurva yang kedua. Dia mengalami pergeseran pada sandang. Namun pada pangannya dia mengalami pergerakan. Berbeda konsep ketika kita membahas negara maju. Kalau negara maju, dia udah punya teknologi yang sangat signifikan, teknologi yang sudah canggih, yang mana sandang dan pangannya dia sudah mengalami pergeseran dari S1 ke S2, dari P1 ke P2. Jadi, dia sudah mengalami pergeseran yang cukup signifikan karena adanya teknologi.
Jadi buat ngebedainnya, kalau negara berkembang antara dia mengalami pergerakan atau hanya salah satu saja yang mengalami pergeseran. Tapi kalau negara maju, dia kedua-duanya sudah mengalami pergeseran karena teknologi yang sudah canggih. Lanjut ke nomor 1C, perbedaan antara GNP dan GDP. Kalau GDP itu kita ngelihatnya di mana menghasilkannya. Kalau GNP itu dilihat dari siapa yang menghasilkannya. Maksudnya gimana? Kalau GDP itu walaupun dihasilkan oleh warga negara Indonesia, tetapi jika dihasilkan di luar negeri, maka tidak masuk ke dalam GDP. Sebaliknya, walaupun dihasilkan oleh warga negara asing, tetapi jika dihasilkannya di dalam negeri, maka masuk ke dalam GDP. Jadi kalau GDP itu fokusnya kepada satu negara atau satu lokasi. Tadi kan di mana menghasilkannya, berarti kita ngelihat satu negara. Walaupun di negara itu ada warga negara Indonesia, warga negara Singapura, warga negara Malaysia, itu akan tetap dihitung sama GDP. Itu akan tetap dihitung sama GDP karena dia akan menghitung di mana menghasilkannya. Kalau GNP itu walaupun dihasilkan di dalam negeri, tetapi jika dihasilkannya oleh warga negara asing, maka tidak masuk ke dalam GNP. Sebaliknya, walaupun dihasilkan di luar negeri, tetapi jika dihasilkan oleh warga negara Indonesia, maka masuk ke dalam GNP. Jadi, kalau GNP itu kita melihat siapa yang menghasilkannya. Berarti kita fokus ke warga negara Indonesia. Walaupun di negara Indonesia itu ada warga negara asing, itu nggak akan dihitung sama GNP karena GNP akan menghitung warga negara Indonesia saja walaupun ada beberapa warga negara Indonesia yang bekerja di Singapura, di Malaysia, di Thailand, itu akan tetap dihitung sama GNP. Jadi perbedaannya kalau GDP itu dilihat dari di mana menghasilkannya, kalau GNP dilihat dari siapa yang menghasilkannya. Lanjut ke nomor 2. Ada berapa macam sistem ekonomi yang saudara ketahui dan bagaimana masing-masing sistem tersebut menyelesaikan masalah dasar ekonomi. Kalau berbicara tentang sistem ekonomi itu, berarti sistem ekonomi akan ada 4 sistem. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional, yang mana sistem ini akan menyelesaikan masalahnya dengan cara sederhana. Karena apa? Karena sistem ekonomi tradisional itu diturunkan oleh nenek moyang. Yang kedua, sistem ekonomi terpusat atau sistem ekonomi komando. Sistem ini akan menyelesaikan masalah dengan mengandalkan pemerintah karena sistem ekonomi terpusat atau komando ini itu pemerintah itu satu-satunya yang memiliki hak atas faktor-faktor produksi, sedangkan masyarakat hanya menerima apa yang pemerintah produksi. Jadi semua proses produksi itu diatur oleh pemerintah. Jadi masyarakat hanya menerima saja. Makanya itu masalah akan diselesaikan oleh pemerintah. Yang ketiga, sistem ekonomi liberal. Kalau sistem ini menyelesaikan masalahnya dengan kekuatan mekanisme pasar atau kekuatan tawar-menawar. Yang keempat, sistem ekonomi campuran. Nah, kalau sistem ini itu menyelesaikan masalahnya secara bersama-sama, tetapi aset-aset vital itu dikuasai oleh negara. Karena aset-aset ini dikuasai oleh negara itu karena demi kemakmuran bersama, demi kemakmuran seluruh masyarakat yang ada di negara tersebut. Lanjut ke nomor 3, gambarkan circular flow of economic activity. Ada berapa kebijakan pemerintah untuk menyeimbangkan antara kebocoran dan pengganti agar tercapai keseimbangan. Kalau kita berbicara circular flow of economic activity, berarti gambarnya seperti ini. Kalau ditanya berapa kebijakan pemerintah, itu ada 3. Yang pertama, ada kebijakan moneter. Yang kedua, kebijakan fiskal. Dan yang ketiga itu ini bukan kebijakan fiskal, tetapi kebijakan perdagangan luar negeri. Jadi kalau ditanya berapa kebijakan pemerintah, itu ada 3. Kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan perdagangan luar negeri. Kalau ditanyakan gimana arus circular flow of economic activity, ini seperti ini.
Jadi teman-teman tinggal digambar aja gambar circular flow of economic activity-nya. Kalau ditanya berapa kebijakannya, ada 3, moneter, fiskal, dan perdagangan luar negeri. Lanjut ke nomor 4. Dalam menghitung pendapatan keseimbangan dengan menggunakan pendekatan ekonomi investasi, sama hasilnya dengan menggunakan pendekatan tabungan investasi. Buktikan. Nah, ini itu soalnya masuk ke model ekonomi 2 faktor yang mengaitkan antara RPK dan RPP. Berarti rumusnya dari segi income itu Y sama dengan C ditambah S. Kalau dari segi expenditure itu Y sama dengan C ditambah I. Gitu. Terus kalau di equilibriumkan itu C ditambah S sama dengan C ditambah I. C-nya dicoret jadi S sama dengan I. Maksudnya gimana untuk membuktikan S sama dengan I atau saving sama dengan investasi. Itu kalau seandainya di rumah tangga konsumen itu terjadi kebocoran senilai 5 juta, di sini saving sebesar 5 juta akan dikendalikan atau ditampung oleh pasar uang modal, yang mana oleh pasar uang modal ini dilakukan investasi ke rumah tangga produsen. Gitu. Jadi akan sama gitu kalau seandainya kebocorannya senilai 5 juta ditampung oleh pasar uang modal akan diinvestasikan sebesar 5 juta. Tapi berbeda konsep ketika tidak sama dengan I. Maka itu akan dikeluarkan kebijakan moneter. Di sini, kebijakan moneter. Lanjut ke soal bagian 2. Diketahui data pada soal nomor 1, 2, dan nomor 3 di bawah ini dalam miliar US dollar. Pertama, perhatikan perhitungan saudara berapa besarnya indeks harga yang berlaku tahun 2008, GNP menurut harga pasar yang berlaku tahun 2009, indeks harga pasar yang berlaku tahun 2010, pertumbuhan tahun 2010, dan GNP real tahun 2011. Jika diketahui GNP menurut harga yang berlaku tahun 2008 adalah 4.396,20, sedangkan GNP real tahun tersebut adalah 4.310, indeks harga yang berlaku pada tahun 2009 adalah 294, dan GNP real tahun tersebut 4.408, GNP menurut harga pasar tahun 2010 adalah 7.568,55, dan GNP realnya adalah 4.587, GNP menurut harga pasar tahun 2011 adalah 9.029,184 dan indeks harga tahun tersebut 372. Berarti soalnya itu ada 5 ya. Saya bahas yang pertama dulu, indeks harga yang berlaku tahun 2008. Untuk rumusnya itu IHK 2008 sama dengan GNP nominal 2008 dibagi GNP real 2008 dikali 100. Tadi diketahui GNP menurut harga yang berlaku tahun 2008 itu senilai 4.396,20. GNP realnya itu 4.310. Kita masukkan GNP nominalnya 4.396,20 dibagi 4.310 dikali 100. Hasilnya 102. Ke soal kedua, GNP menurut harga pasar yang berlaku tahun 2009. Rumusnya itu GNP nominal 2009 sama dengan GNP real 2009 dikali IHK 2009 dibagi 100. Tadi diketahui indeks harga yang berlaku tahun 2009 itu 294, GNP realnya 4.408. Kita masukkan ke rumus GNP nominal 2009 sama dengan 4.408 dikali 294 dibagi 100, hasilnya 12.959,52. Lanjut ke soal nomor 3, indeks harga pasar yang berlaku tahun 2010. Ini rumusnya sama kayak yang tadi yang 2008. GNP nominal dibagi GNP real dikali 100. Terus tadi diketahui GNP
menurut harga pasar 2010 itu 7.568,55, GNP realnya 4.587. Kita masukkan ke rumus yang di atas. Jadi 7.568,55 dibagi 4.587 dikali 100, hasilnya 165. Lanjut ke soal nomor 4. Ini tentang pertumbuhan tahun 2010. Untuk rumus pertumbuhan 2010 itu GNP real dikurangi GNP real tahun tersebut dikurangi GNP real tahun sebelumnya dibagi GNP real tahun sebelumnya dikali 100%. Atau pertumbuhan 2010 sama dengan GNP real 2010 dikurangi GNP real 2009 dibagi GNP real 2009 dikali 100%. Lalu tadi kita ketahui GNP real 2010 itu 4.587. Kalau GNP real tahun 2009 itu 4.408. Kita masukkan ke rumus 4.587 dikurangi 4.408 dibagi 4.408 dikali 100%, hasilnya itu 4,06%. Lanjut ke soal yang kelima tentang GNP real tahun 2011. Ini rumusnya itu GNP real sama dengan GNP nominal dibagi IHK dikali 100. Tadi diketahui GNP menurut harga pasar tahun 2011 itu 9.029,184 dan indeks harganya itu 372. Kita masukkan ke rumus 9.029,184 dibagi 372 dikali 100, hasilnya itu 2.427,2. Kita lanjut ke soal nomor 2. Tabungan pensiun 3.140, sewa tanah 2.480, penghasilan bersih orang yang bekerja bebas 5.580, bunga modal 1.960, pajak tidak langsung 980, pajak perorangan 2,5% dari personal income, keuntungan yang dibagikan kepada pemegang saham 3.900, tunjangan perumahan 2.840, keuntungan perusahaan 5.300, pajak perusahaan 450, upah atau gaji 7.120, penyusutan 374. Kita disuruh mencari besarnya GNP dan PI atau personal income. Pertama, untuk mencari GNP itu rumusnya R atau rent ditambah wage ditambah interest dan ditambah fee. Itu rentnya senilai atau sewa tanah senilai 2.480 ditambah 7.120 upah atau gaji ditambah 1.960 bunga modal ditambah 5.300. Itu keuntungan perusahaan. Hasilnya GNP-nya itu 16.860. Lalu untuk mencari PI-nya, tadi kita udah ketemu nih GNP-nya, kita nyari PI itu melewati beberapa rumus. Kita harus nyari NNP-nya dulu. NNP itu GNP dikurangi depreciation atau penyusutan. GNP-nya tadi 16.860 dikurangi 374. Penyusutannya 374. Hasilnya 16.486. Lalu setelah mencari NNP, kita nyari NNI-nya. NNI itu NNP dikurangi indirect business tax. NNP-nya tadi 16.486 dikurangi 980 indirect business tax atau pajak tidak langsung senilai 980. Hasilnya NNI-nya itu 15.506. Lanjut, ini kita nyari PI atau personal income itu NNI dikurangi social security tax contribution ditambah undistributed profit dan corporate tax ditambah transfer payment. Tadi NNI-nya 5.506 dikurangi social security tax contribution atau tabungan pensiunan senilai 3.140
ditambah undistributed profit senilai 3.900 itu keuntungan yang dibagikan kepada pemegang saham, undistributed profit, ditambah corporate tax senilai 450 atau pajak perusahaan, ditambah transfer payment senilai 2.840. Itu hasilnya PI-nya itu 10.856. Jadi tadi GNP-nya itu 16.860, PI-nya 10.856. Terakhir, soal ketiga, pada model ekonomi dua sektor, pendapatan saat BEP adalah 300, pada saat tabungan 80, besarnya pendapatan adalah 500, besarnya investasi adalah 180. A. Nyatakan fungsi konsumsi dan tabungan dari data di atas. Kalau ditanya fungsi konsumsi dan tabungan itu, ini fungsi konsumsinya. Maaf, ini fungsi tabungannya itu Y sama dengan C ditambah S. Karena kalau berbicara tentang konsumsi itu income berupa saving. Lalu expenditure atau konsumsinya itu rumusnya Y sama dengan C ditambah I. Lalu yang B, berapa besarnya pendapatan dalam keseimbangan? Berarti pendapatan dalam keseimbangannya itu 500. Tadi ini di atas ya, 500. Nah, yang C, buktikan mengapa tadi besar pendapatannya itu 500. Kita membuktikan nih, apakah sama nggak hasilnya antara S sama dengan I. Kan ini rumusnya consumption ditambah saving sama dengan C ditambah I. Ini income-nya Y sama dengan C ditambah S. Tadi kan si pendapatan dalam keseimbangannya 500 ya. Kita harus nyari C dulu karena tadi C-nya nggak diketahui. 500 sama dengan C ditambah 80 si tabungannya. Berarti C-nya 420. Lalu kita nyari expenditure-nya Y sama dengan C ditambah I. 500 sama dengan C. Kita juga harus nyari C di sini. I-nya itu 180 investasi, berarti C-nya sebesar 320. Kita ini ngebuktiin nih, apakah benar S sama dengan I. Ini rumusnya C ditambah S sama dengan C ditambah I, 420 ditambah 80 sama dengan 320 ditambah 180. Hasilnya sama, 500 sama dengan 500, atau pendapatan dalam keseimbangannya 500. Berarti pembuktiannya ini adalah benar. Terbukti. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan bang soal dari saya. Mohon maaf apabila ada pembahasan yang kurang jelas dari saya atau ada beberapa kesalahan kata. Mungkin untuk lebih jelasnya nanti boleh tanya langsung aja kepada saya. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.